Selamat datang di praktikum pemrograman berorientasi objek pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang kelas dan objek pada Java. Sebelum kita melakukan coding, kita akan sedikit mereview atau membahas tentang kelas dan objek. Apa itu kelas? Bisa dilihat di sini. Kelas merupakan prototipe yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Di dalam Java ada aturan untuk pemberian nama sebuah kelas. Jadi sebuah kelas itu harus diawali dengan huruf besar. Karena itu menjadi pembeda antara kelas dan objek nantinya. Contohnya gini, kita langsung ke contoh saja. Ada kelas mahasiswa. Bisa diperhatikan bahwa penulisan kelas mahasiswa huruf pertamanya huruf besar. Kemudian di dalam kelas mahasiswa ini terdapat dua variabel atau dua atribut, yaitu name dan nama, yang masing-masing tipenya sama, yaitu string. Jadi secara definisi bisa lah, maksudnya apa itu kelas gitu, teman-teman bisa ngerti gitu, bahwa kelas ini ya prototipe yang isinya atau mendefinisikan ini variabel dan atribut. Kemudian apa itu objek? Objek merupakan instansiasi dari suatu kelas. Kalau kita analogikan, kelas itu sebuah cetakan, sedangkan objek itu adalah barang dari hasil cetakan. Kelas juga bisa dikatakan sebagai kategori, sedangkan objek adalah sesuatu yang memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masuk dalam kategori tersebut. Gampangnya gini, ini kan mahasiswa. Mahasiswa, ini kelas mahasiswa, misalkan mempunyai objek Rendra gitu. Nah, Rendra ini bagian dari kelas mahasiswa. Artinya, si Rendra ini bisa fungsinya adalah menginstansiasi dari kelas mahasiswa tersebut. Rendra ini nantinya mempunyai name dan nama. Kenapa Rendra mempunyai name dan nama? Karena Rendra menginstansiasi dari kelas mahasiswa gitu. Kemudian satu kelas mempunyai banyak objek. Nah, misalkan ada objek lain nih, Alwan. Nah, Alwan ini berarti menginstansiasikan juga dari kelas mahasiswa gitu. Jadi sifatnya sama gitu, mempunyai name dan nama gitu, kurang lebih gitu. Kemudian ada aturan untuk pemberian nama sebuah objek, yaitu diawali dengan huruf kecil. Beda dengan kelas, di mana kelas tadi ini huruf awalnya huruf besar. Nah, berikut cara deklarasi objek. Ini kelas mahasiswa, ini objek. Itu cara deklarasinya. Berarti kita menuliskan nama kelas yang kita buat tadi atau yang terdapat di atas tadi ada kelas mahasiswa, kemudian objeknya mahasiswa. Kemudian cara instansiasinya seperti apa? Ya ini, mahasiswa, objek mahasiswa sama dengan new mahasiswa, kelas mahasiswa dalam kurung, petik koma. Kemudian dijadikan satu, kelas mahasiswa, objek sama dengan new, terus kelas, seperti itu. Kemudian setiap objek mempunyai identitas yang unik, seperti halnya setiap orang punya identitas yang unik. Contoh yang tadi, mahasiswa mempunyai NIM, di mana NIM seorang mahasiswa berbeda dengan mahasiswa lain. Contohnya seperti tadi ketika ada objek Alwan dan Rendra, walaupun sama-sama menginstansiasi dari kelas mahasiswa, tapi unik. Alwan dan Rendra itu mempunyai NIM yang berbeda, seperti itu kurang lebih. Kemudian di dalam kelas terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah konstruktor, kemudian variabel, dan metode. Konstruktor digunakan untuk instansiasi objek, sementara variabel merupakan atribut yang menyatakan keadaan dari kelas dan objek. Tadi atribut contohnya string nama, string name, atau bisa string alamat. Tipe data sudah teman-teman pelajari lah. Ada string, integer, dan sebagainya. Kemudian metode itu fungsi atau prosedur. Nah, di Java ini ada sifat-sifat dari variabel dan metode. Yang pertama private, protected, dan public. Private itu tidak bisa dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Misalkan ada 2 kelas, nanti implementasinya ketika kita coding lah. Ada 2 kelas, misalkan kelas mahasiswa dan kelas dosen. Nah, kalau
tipe data variabelnya misalkan di kelas mahasiswa ada private name, kemudian di kelas dosen ada private nomor induk dosen misalkan. Nah, itu keduanya tidak bisa diakses gitu oleh kelas yang bersangkutan gitu. Itu private. Kemudian protected itu hanya dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya nanti ini pewarisan gitu, ada materi di pewarisan. Kemudian public bisa dipanggil oleh siapa saja gitu. Kemudian di dalam Java ada dua metode. Yang pertama adalah fungsi dan prosedur. Keduanya sama-sama metode, yang bedanya adalah fungsi memiliki nilai balik jika dipanggil, kemudian prosedur itu tidak mempunyai nilai balik, tapi cirinya adalah ada kata kunci void. Pokoknya kalau ada yang kata kunci void, nanti itu disebut prosedur. Kemudian, nah ini, kelas pojok di Java merupakan kelas di mana sebuah kelas memiliki atribut dan memiliki metode getter and setter, di mana atributnya bersifat private dan metode getter dan setternya bersifat public. Metode getter digunakan untuk mendapatkan nilai atribut tersebut, sedangkan metode setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Ini contohnya, nanti kita langsung implementasikan saja. Kemudian ada konstruktor, yaitu metode yang pertama kali dirunning saat pembuatan suatu objek. Konstruktor ciri-cirinya mempunyai nama yang persis dengan nama kelasnya. Misalkan public kelas mahasiswa. Nah, nanti biasanya konstruktornya namanya public atau mahasiswa gitu, public mahasiswa gitu. Itu. Kemudian tidak mempunyai nilai tipe return, digunakan untuk menginstansiasi objek, kemudian hanya mempunyai akses modifier. Tidak ada keyword lain yang diletakkan sebelum nama metode pada deklarasi konstruktor. Ini contohnya. Nah, tadi ini ada kelas mahasiswa, kita mempunyai konstruktor public manusia yang di dalamnya ada parameternya, string name, string nama. Seperti itu konstruktor. Nah, kita langsung saja ke implementasinya di IntelliJ ID Community. Silahkan teman-teman buka. Kita buka new project aja ya. File new project. Next. Misalkan latihan 1. Ya. Nah, kita akan menerapkan kelas dan objek pada Java. Kita buat kelas baru, klik kanan, new Java class. Misalkan kita buat kelas mahasiswa. Ini di dalamnya ada variabel atau atribut. Misalkan kita buat string nama name, kemudian private integer name, private string alamat misalkan. Nah, di sini kita langsung membuat getter dan setter. Fungsinya untuk mengambil nilai dari atribut, kemudian untuk nanti menentukan nilai dari atributnya. Kita buat pertama get. Kita buat getter yang pertama yaitu getter name. Caranya public, kemudian tipe data string get name kurung return name. Nah, kemudian kita buat setternya public void set name, kemudian tipe datanya apa, string name, this name sama dengan name. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita sama buat untuk yang name dan alamat, tinggal copy aja lah. Copy, ulangi, kita copy. Nanti kita tinggal ganti-ganti. Nah, sip.
untuk mempercepat proses. Ini integer, get name, return name, kemudian set name, tipenya integer, name, this name sama dengan name. Kemudian terakhir adalah alamat, return alamat, tipenya apa? String alamat. Kemudian this alamat sama dengan, nah ini kita sudah lengkap di kelas dari mahasiswa yang terdiri dari atribut string name dan integer name, string alamat. Kita udah buat getter dan setternya, ada get name, return name, set name gitu, name, integer name, alamat. Kita akan membuat objek misalkan pakai apa ya? Misalkan minke gitu. Berarti kita akan membuat objek nih. Tadi cara inisialisasi objek seperti apa? Berarti kelas dulu. Nama kelasnya mahasiswa, kemudian objeknya harus huruf kecil, berarti minke sama dengan new, nah mahasiswa. Tuh. Ini udah, kita berhasil udah menginisialisasi objek gitu. Ini kelas, objek gitu. Kemudian kita akan memasukkan nilai ke dalam atribut. Berarti minke objeknya gitu, dot set name. Nah, jangan lupa tipenya string, pakai petik 2, Alwan Maulana Zidan gitu. Kemudian ke dot set name, karena ini tipenya integer berarti angka 18. Nah, kemudian ke dot set alamat. Nah, misalkan alamatnya Wonosobo misalkan. Kemudian kita sudah berhasil menambahkan nilai ke dalam suatu atribut. Kemudian kita akan memanggilnya atau mencetaknya ke dalam layar. Berarti kita gunakan cout. Nah, nama mahasiswa. Cara manggilnya gimana? Cara mencetaknya? Jadi kita dengan mendapatkan nilai dari atribut yang kita telah isi. Berarti minke dot get nama. Nah, tuh. Kemudian cout name. Misalkan biar rapi lah mainnya. Nah, name, langsung saja biar cepet, get name. Nah, cout, kemudian alamat, get alamat. Nah, kemudian kita coba run, hasilnya seperti apa. Kita running. Nah, ini hasilnya. Nama mahasiswa Alwan, name 18.000, alamat Wonosobo. Itu penerapan tentang kelas dan objek. Nah, ini kelasnya. Setiap kelas kita punya atribut name, alamat, terus kita dapatkan get name-nya, set name-nya, name, alamat, gitu. Cara inisialisasi objeknya ini kelas, objeknya minke gitu. Kita bisa tambahkan lagi, misalkan mau objek apapun gitu, objek namanya Alwan gitu misalkan, Alwan dot nanti kita isi atributnya gitu.
Nah, sekarang kita akan mempelajari penerapan dari konstruktor gitu. Kita buat kelas baru deh. Kelas baru, kita akan menghitung yang gampang aja deh, luas persegi panjang misalkan. Kita persegi panjang. Nah, kita ada kelas baru nih, namanya kelas persegi panjang. Di kelas persegi panjang itu kita punya variabel atau atribut panjang, tipenya integer. Panjang. Nah, sip. Private integer lebar. Karena luas persegi panjang kan banyak kali lebar ya. Kemudian kita buat konstruktor default gitu. Default konstruktornya. Itu caranya public persegi panjang dalam kurung. Nah, ini yang dinamakan dengan default konstruktor gitu. Sama seperti yang tadi dikatakan di modul bahwa konstruktor ini namanya sama dengan nama kelasnya gitu. Kemudian kita buat public persegi panjang. Ini integer. Kita buat konstruktor dengan ada nilai pengembaliannya gitu, panjang, kemudian integer lebar. Nah, this panjang sama dengan panjang, kemudian this lebar sama dengan lebar. Nah, ini sudah konstruktor dengan nilai pengembalian gitu. Kemudian jangan lupa kita akan membuat getter dan setter dari integer persegi panjang dan maksud saya dari variabel integer panjang dan variabel integer lebar. Ada cara mudah dalam membuat getter dan setter nih. Caranya generate, kemudian getter dan setter, kita pilih nih. Di dalam keyboard kita klik shift, anak panah bawah, terus oke. Otomatis. Nah, getter dan setternya langsung terbuat gitu. Kan kalau tadi manual tuh, sekarang ada triknya. Tadi gitu triknya. Nah, ini sudah ada. Kita akan membuat akan menghitung luas misalkan. Akan menghitung luas. Berarti gini aja. Public. Kemudian get public integer misalkan. Get luas. Nah, ini return luas itu apa? Panjang dikali lebar. Nah, gitu. Kemudian sekalian keliling dah, nggak apa-apa dah. Keliling public integer get keliling. Nah, return keliling persegi panjang 2 kali panjang dua kali panjang, betul, tambah 2 kali lebar. Nah, tuh kita udah ada luas dan keliling gitu. Nah, langsung aja kita panggil. Ini di sini misalkan kita taruh di bawah aja. Nah, ini kita akan menginisialisasikan lagi objek. Misalkan kelasnya kan persegi panjang. Salah. Kelasnya persegi panjang. Objeknya X aja deh. Sama dengan new persegi panjang. Nah, sip. X dot misalkan panjangnya 15. Kemudian
x dot lebarnya 6 dah. Nah, langsung aja cout, kemudian luas persegi panjang. Nah, tadi kan kita sudah menentukan get luas, berarti kita panggil di sini aja get luas. Nah, langsung kita run. Nah, itu luasnya adalah 90. Seperti itu. Itu penggunaan konstruktor. Nah, di sini perannya integer panjang, integer lebar. Cara menggunakan konstruktor seperti itu. Dalam operasinya ini ada get, menggunakan return panjang dan lebar gitu. Itu tentang konstruktor, kemudian kelas dan objek. Demikian praktikum pertemuan kedua pemrograman berorientasi objek, pembahasan tentang kelas dan objek. Jika ada hal-hal yang masih bingung atau error atau sebagainya, bisa ditanyakan saja langsung di WhatsApp grup masing-masing slot. Dari saya, kalau ada kurang kata atau hal-hal yang tidak mengenakan, mohon maaf. Terima kasih. Stay safe, stay home, stay healthy.